Kami ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta UI Academy yang ke-44 pada hari ini yang bertema Personal Digital Security and Online Safety. Sedikit gambaran materi yang akan disampaikan oleh pemateri pada pagi hari ini, yaitu adalah yang pertama digital security, yang kedua adalah cyber attack stability, dan berikutnya adalah yang ketiga adalah how hacking work. Yang keempat adalah how to protect your device from hacking, yang ada di antaranya smartphone, laptop, ataupun PC, dan yang terakhir adalah additional security tools. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita mulai acara pada pagi hari ini yang akan disampaikan oleh Saudara Zain Jamal Hussein. Beliau adalah salah satu member dari tim SOC pada Sistem Informasi. Tim SOC itu gambarannya adalah satpam yang selalu menjaga cyber di lingkungan Universitas Islam Indonesia. Kalau satpam yang pada umumnya di UI itu banyak sekali, namun di Badan Sistem Informasi satpamnya hanya berdua, yang salah satu member timnya adalah Mas Yeni. Baik, tanpa berlama-lama, silakan waktu dan tempat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semuanya, Bapak Ibu dan sahabat-sahabat BSI sekalian. Perkenalkan, nama saya Zain Jamal Hussein, biasa disapa Zen. Dan ini mewakili Security Operation Center Universitas Islam Indonesia. Jadi memang betul tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Agus ya, terkait dengan bagaimana SOC berperan di lingkungan Universitas Islam Indonesia. Nah, terkait dengan hal itu, ini saya mohon izin untuk sekedar sharing dengan Bapak Ibu dan sahabat-sahabat semua di Sivitas Akademik UI. Oke, ini mohon izin Bapak Ibu dan sahabat-sahabat semua, saya share screen. Baik, Bapak Ibu dan sahabat semua. Jadi untuk sesi kali ini saya akan membawakan tentang personal digital security and online safety. Nah, jadi seperti apa materinya? Jadi nanti kita akan bahas ada beberapa outline yang akan kita bahas. Sebentar. Oh, beda ya? Oh, oke. Oh, ini di close aja. Oke. Nah, gini aja berarti. Oke. Oh, di-share ulang. Baik. Coba kita share ulang ya. Oke. Nah, udah? Oh, beda ya view-nya ya? Oh, sebentar. Gimana? Oh, wait.
Oh, yang di share ya? Share screen-nya. Stasiunnya. Oh, sorry. Oke. So, share screen. Oke. Nah. Oh, udah ya? Nah, cocok. Oke, sedikit miss tadi, maaf Bapak Ibu. Jadi mungkin langsung aja kita mulai. Jadi terkait dengan personal digital security dan online safety yang akan kita bahas. Ini ada beberapa outline. Yang pertama adalah digital security, cyber attack statistic, hacking work, kemudian juga how to protect your device from hacking, dan additional security tools. Jadi kita mulai dulu Bapak Ibu dan sahabat-sahabat semua. Jadi seperti apa digital security itu sebetulnya? Nah, kalau paling gampang atau singkatnya, jadi keamanan digital itu melindungi komputer, perangkat seluler, tablet dari pencurian, penyusup, atau juga sampai dengan kerusakan sistem informasi dan fisik. Jadi digital security itu upaya kita untuk melindungi sebetulnya. Jadi bagaimana kita melakukan preventif untuk melindungi aset-aset kita, termasuk adalah aset-aset digital seperti data pribadi atau juga data-data yang sifatnya elektronik yang ada di website atau juga ada di kanal-kanal yang kita punya seperti Google Drive dan lain sebagainya. Kemudian kalau kita melihat statistik cyber attack yang global, nah jadi kalau menurut data global ini saya dapat dari Checkpoint. Jadi mungkin Bapak Ibu sahabat-sahabat semua penasaran nih. Jadi datanya itu dari mana? Nah, ini adalah data research dari miliknya SharePoint. Jadi kalau kita melihat dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 itu ada peningkatan sejumlah 38%. Jadi serangan cyber ini kian meningkat di ranah global. Kemudian kalau kita lihat lebih mengkerucut ya. Jadi ini sampel yang dibuat oleh Checkpoint itu ada di Afrika. Jadi Afrika itu mendominasi serangan cyber. Jadi serangan cyber di Afrika ini ternyata lebih banyak dari Amerika Utara. Jadi kalau kita lihat ini berdasarkan data dari Checkpoint, ini ada sekitar 1.800 organisasi yang diserang di Afrika. Kemudian disusul juga setelahnya itu ada ada APAC ya, itu di 1691, dan kemudian disusul diikuti oleh negara-negara lain. Nah, kemudian bagaimana di Indonesia? Coba kita lihat ya, sebelum kita mengkerucut ke Indonesia, mungkin kita harus melihat juga. Jadi sebetulnya organisasi apa yang sekarang tren serangan cyber? Ternyata kalau kita lihat nih, Bapak Ibu dan sahabat-sahabat semua, ternyata serangan cyber global, entah itu di Indonesia, entah itu di ranah internasional ya, ini yang menduduki pertama ternyata edukasi. Jadi organisasi pendidikan atau organisasi research itu menjadi sasaran empuk. Ya, mungkin bisa dibilang seperti itu, sasaran empuk, karena ini menjadi nomor satu dari serangan cyber. Kemudian disusul ada pemerintah, kemudian ada kesehatan. Jadi ini yang menjadi concern kita di dunia pendidikan. Bagaimana pembentukan insiden respon di tiap-tiap universitas. Nah, jadi di Indonesia pun ini sudah digagas dari beberapa tahun yang lalu. Kemudian alhamdulillah juga Universitas Islam Indonesia sudah tergabung CISAT nasional di tahun 2022 bulan Oktober kemarin. Jadi melihat dari sektor industri yang begitu, sektor pendidikan ya, mohon maaf, sektor pendidikan yang begitu apa nih ya namanya, empuk. Nah, ini menjadi tugas kita semua di Civitas Akademik UI. Jadi kita sebagai pengguna internet
sebagai pengguna digitalisasi, kita juga harus berperan aktif terhadap serangan cyber. Kemudian kalau kita melihat ya Bapak Ibu dan sahabat-sahabat semua, ternyata kalau di tahun 2022 ini yang sudah berlalu, serangan cyber di Indonesia menurun. Ini data dari Badan Sandi Negara atau BSSN. Jadi kalau melihat di tahun 2021 itu ada sekitar 1,6 miliar. Kemudian di tahun 2022 ini hanya hampir 1 miliar saja. Jadi ini ternyata ada penurunan. Nah, jadi penurunan ini saya juga masih belum tahu nih Bapak Ibu. Jadi penurunannya ini memang sudah adanya preventif yang dilakukan oleh pemerintah dan seluruh sivitas akademik yang ada di industri-industri terkait dengan keamanan cyber. Jadi mungkin saja itu menjadi angin segar ya bagi kita semua pengguna digitalisasi di Indonesia, karena serangan cybernya turun. Berarti kemungkinan ini keseriusan pemerintah, dalam ini adalah BSSN, ini sudah terlihat progresnya, karena sampai serangan cyber yang ada di Indonesia bisa turun. Ini saya ambil artikelnya di Antara News. Jadi ini rilis di hari Kamis tanggal 19 Januari. Jadi baru kemarin. Jadi ini rilisnya ketika ada event bersama dengan Antara News. Nah, kemudian kalau di UI bagaimana? Jadi kalau di Universitas Islam Indonesia ini adalah serangan cyber yang ada di tahun 2022 Bapak. Jadi di tahun 2022 karena memang SOC baru terbentuk di tahun 2022, jadi datanya hanya bisa disajikan di tahun 2022 saja. Jadi kalau data yang ada berdasarkan riset kecil-kecilan dari tim SOC ini ada sekitar 112 juta serangan cyber. Nah, serangan cyber yang ada ini kalau diklasifikasikan itu ada beberapa tipe ya atau kategori. Jadi kalau melihat kategorinya ternyata yang paling banyak ini adalah celah keamanan atau vulner ya. Jadi vulner yang ada di Universitas Islam Indonesia itu ternyata kalau dilihat dari data ini cukup banyak sekali ya, sampai dengan 100 juta kerentanan. Jadi sebetulnya indikator apa vulner ini dicek? Jadi ini gadget Bapak Ibu, kemudian sistemnya juga. Jadi memang ini lebih banyak sebetulnya akses klien yang ada di Universitas Indonesia, entah itu laptop, entah itu smartphone. Jadi itu terdeteksi di namanya firewall yang ada di UII. Jadi data ini disajikan berdasarkan data dari firewall. Kemudian kita compare ya, kita sedikit riset kecil-kecilan terkait dengan statistik ancaman cyber di Universitas Indonesia. Kemudian kalau kita melihat virus juga cukup banyak ya, serangan virus ada sekitar 9.921. Kemudian ada spyware. Kemudian kalau spyware ini biasanya terdeteksi ketika itu sudah compromise. Jadi kemungkinan device Bapak Ibu atau sahabat-sahabat semua udah compromise nih dengan malware. Kemudian melakukan aktivitas-aktivitas yang ditangkap oleh firewall itu sebagai anomali atau sebagai abuse gitu, aktivitas yang tidak normal. Nah, ketika aktivitas itu tidak normal, itu akan ke-report. Jadi, ngarahnya kemana? Seperti itu. Kemudian, kalau kita lihat dari tingkat kekuatan atau severity ancaman cybernya, kita bisa melihat. Jadi, ternyata kalau kita lihat ini hanya sekitar 17 juta aja itu sebagai informasi. Jadi, ini masih dalam kategori yang cukup masih bisa ditolerir karena SOC itu fokus ke severity yang sifatnya adalah critical dan high. Untuk medium kita udah memulai, jadi awalnya kita fokus ke critical dan high. Jadi ketika itu adalah sebuah celah keamanan yang bersifat critical dan high, kita langsung push.
Kemudian kita mulai juga ke yang medium. Jadi ketika katakan kerentanan celah keamanannya masih di kategori medium, ya jadi agak lebih santai. Tapi kita sudah mulai juga untuk ke arah medium. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu terkait dengan statistik yang ada di global kemudian sampai dengan Universitas Indonesia. Nah, jadi yang menjadi pertanyaan nih Mas Agus dan sahabat-sahabat bagi semua, sudah aman nggak sih yang perangkat kita? Nah, kalau menurut Mas Agus kira-kira sudah aman atau belum? Nah, ini sebuah pertanyaan yang sampai saat ini sebenarnya sulit untuk kita bisa pastikan perangkat kita itu terjamin aman atau tidak. Ingat sebuah pesan dari salah satu dosen, saya lupa siapa beliau. Tidak ada yang aman di dunia ini ketika kita semua sudah terkoneksi dengan internet. Bahkan sebuah informasi kita pribadi pun itu akan bisa bocor, bahkan bisa kesebar. Lalu bagaimana kita mengatasinya? Mengatasinya kita akan hanya bisa menjaga. Nah, selanjutnya untuk menjaga seperti apa? Nanti kan kita simak baik-baik dari pemaparan Mas Yen. Silakan Mas Yen. Oke, baik. Jadi ternyata memang bisa dianggap betul ya, karena memang ketika kita sudah menggunakan gadget terkoneksi dengan internet, apapun harus kita amankan. Karena memang di internet kita nggak tahu nih, mungkin aja kita kelupaan, handphone kita belum diupdate atau laptop kita juga belum diupdate. Ternyata ada celah keamanan, tiba-tiba masuklah sebuah malware atau sebuah virus gitu. Nah, jadi memang yang menjadi concern kita adalah bagaimana kita mengamankan aset kita. Jadi kalau dibilang aman atau tidak aman nih kalau kita connect internet kan. Ya, tidak ada 100% yang aman, tapi seberapa tangguhkah kita ketika berselancar di dunia internet. Nah, kita akan bahas apa itu. Nah, jadi terkait dengan keamanan digital, tentunya kita tidak luput ya dengan namanya hacking. Nah, jadi kita coba dulu nih, kira-kira cara kerja hacking itu seperti apa? Tiba-tiba HP kita ngehang, tiba-tiba data kita bocor. Nah, sebetulnya bagaimana alurnya seorang hacker itu bisa mengambil alih data kita atau mengambil alih sistem kita? Ya, walaupun yang namanya hacker itu ada 3 klasifikasi Bapak Ibu dan sahabat-sahabat semua. Yang pertama adalah putih, biasanya hacker putih, kemudian ada hacker hitam, kemudian juga ada yang abu-abu. Nah, ini punya tujuan yang masing-masing. Jadi memang kalau ngomongin tentang hacker putih itu biasanya itu udah di-hire ya sama perusahaan untuk memang ngecek nih celah keamanan yang ada di perusahaan tersebut, termasuk dengan sistem-sistem yang ada. Kalau di dunia cyber itu bisa masuk ke divisi ini biasanya red team. Jadi tim merah itu biasanya dia mencari celah-celah keamanan yang ada di sistem. Tapi udah di-hire. Nah, beda dengan yang hitam. Jadi kalau hitam itu secara ilegal memang sengaja untuk mengeksploitasi. Nah, itu yang harus kita hindari. Nah, kemudian bagaimana cara kerjanya? Ternyata untuk cara kerja hacker itu sendiri, ini yang paling pertama adalah social engineering. Jadi dengan social engineering itu si hacker bisa mendapatkan informasi awal yang diperlukan. Ini social engineering memang biasanya dimanfaatkan oleh hacker itu karena sangat mudah. Karena mudahnya itu adalah memang yang namanya sistem keamanan yang paling terlemah itu adalah di manusia. Itu otomatis si hacker itu akan melakukan penetrasinya di social engineer dulu nih, karena yang paling mudah. Biasanya memanfaatkan phishing, kemudian juga scam dan lain sebagainya, banyak banget. Karena memang social engineering ini memanfaatkan keinginan untuk menolong orang lain juga. Jadi biasanya,
butuh duit nih, biasanya papa minta pulsa, mama minta pulsa ya kayak gitu. Ketangkap polisi juga mas. Ketangkap polisi juga gitu kan. Jadi tiba-tiba ditelepon ke pihak polisian dan sebagainya. Nah itu memanfaatkan social engineering. Jadi tiba-tiba terpengaruh dengan hal seperti itu ya. Jadi biasanya kan itu memanfaatkan kekhawatiran juga ya. Oh anak saya gitu, misal, oh keluarga saya. Nah seperti itu. Itulah social engineering. Kemudian social engineering yang paling sering terjadi juga adalah phishing email. Jadi kalau di data sebelumnya yang sudah pernah saya sampaikan juga, 80% hacker atau attack itu berhasil dimulai dari email. Jadi ada email masuk, dikira itu adalah kredibel gitu kan ya. Oh ini trust nih, dari yang udah trust ternyata kita klik linknya, terus kita ikuti arahannya, ternyata kita terjebak di perangkapnya para hacker tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah programming based hacking. Jadi kalau ini biasanya memanfaatkan celah keamanan yang ada di sebuah sistem. Mungkin Bapak Ibu tidak asing dengan website. Jadi ketika ada website kemudian tidak diurus, udah 1 atau 2 tahun tidak diurus, update dari plugin, kemudian update dari repo-reponya. Nah, itu kan menjadi celah keamanan tersendiri. Nah, ini yang dimanfaatkan juga oleh para hacker. Jadi itu ada namanya zero day attack, itu memanfaatkan kelalaian dari pengelola atau memanfaatkan kelalaian dari pengguna. Jadi sebuah sistem itu sudah ada kerentanannya, sudah ada celah keamanan, tapi kita belum sadar. Nah itu yang disebut zero day attack. Kemudian para hacker ini langsung memanfaatkan celah itu. Kemudian yang selanjutnya, ini mungkin yang paling mudah ya. Jadi ini adalah cara yang paling mudah untuk meretas atau mengeksploitasi sebuah sistem dan hardware adalah physical access, Bapak Ibu, sahabat-sahabat semua. Jadi dengan kelalaian kita, biasanya mungkin kita terlalu nggak tahu ya, mungkin karena sudah percaya dengan lingkungan kita buka laptop, di situ banyak data pribadi, banyak transaksi gitu kan, kemudian nggak pakai password, nggak pakai PIN gitu kan, kita tinggal ke toilet gitu kan. Nah itu juga celah keamanan. Jadi bisa aja ada yang iseng colok flash disk, langsung tahu-tahu flash disknya running malware, atau juga tahu-tahu datanya diambil. Nah jadi memang sekarang ini kita harus juga lebih aware aset pribadi kita. Jadi mungkin karena kita udah percaya sama lingkungan kita, terus akhirnya kita agak sedikit mengendorkan tingkat keamanan. Jadi nggak apa-apa, insecure. Ya, jadi insecure yang baik itu adalah keamanan itu sendiri. Jadi ada tambahan lagi ya Mas ya, selain aset-aset perbankan kita, aset-aset yang ada di rumah kita, ternyata ada satu lagi aset yang perlu kita jaga, aset digital kita ya Mas ya. Nah betul sekali. Jadi seperti itu. Jadi kita harus secara digital dan secara fisik ya, kita juga harus mengamankan aset-aset kita. Seperti itu. Jadi ini cara kerja hacker memanfaatkan sebuah celah. Kira-kira ada pertanyaan nggak nih Mas Agus? Silakan Bapak Ibu, apabila ada pertanyaan bisa disampaikan kepada Mas Jan sebagai pemateri. Ya, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya. Sebelum materi selanjutnya, mungkin ini Mas, saya ada sedikit pertanyaan. Dari semua itu kan kita harusnya lebih aware lagi dengan aset digital kita. Nah, lalu gambaran aset digital secara umum yang harus kita lebih aware lindungi itu apa saja? Nah, jadi Bapak Ibu terkait dengan aset digital kita sebetulnya itu semua data
yang kita punya yang ada di internet. Jadi termasuk itu adalah data pribadi, KK dan sebagainya. Itu harus kita lindungi juga, termasuk dengan data-data pekerjaan, kartu kredit dan sebagainya. Jadi yang itu adalah sifatnya pribadi, itu harus kita amankan. Nah, jadi Bapak Ibu mungkin sudah pernah mendengar namanya undang data pribadi. Nah, itu bisa jadi acuan kita. Sebetulnya data yang boleh dipublish itu data apa aja. Jadi data yang sekiranya harus kita keep benar-benar nih apa aja. Itu di situ juga ada. Jadi pengertian data umum seperti apa. Jadi nama, biasanya kalau nama itu umum ya, nama lengkap umum. Tapi kalau saya itu menghindari nama lengkap. Jadi akhirnya emang ini agak sedikit ini sih miss akhirnya. Ada misal kayak di pertemuan apa gitu kan, di presensi namanya bukan nama lengkap gitu kan, pakai nama nickname. Nah, karena memang aku udah mulai itu dari tahun 2020. Jadi semenjak pandemi itu aku lebih insecure dengan data pribadi. Jadi walaupun gampang ya, misal kita search nama lengkap aja udah ketemu sih, cuma udah mulai mengurangi sih. Jadi nama aja sebisa mungkin tidak terlalu diekspos, karena dengan nama itu kan juga kita bisa di-track ya, karena kayak data-data kita juga kan secara nasional juga bisa dilihat gitu kan, kita kuliah di mana, kita ngambil program studi apa gitu kan, orang awam pun juga bisa melihat. Nah, jadi memang karena data kita juga mudah diakses, nah otomatis kita juga harus tadi menjaga aset-aset yang lebih pribadi lagi. Nah, ini Mas, jadi sebuah pertanyaan kembali. Berarti kan pepatah lama kita harus sedikit patahkan ya. Tak nama kata saya. Jadi bukan dikenal namanya, cukup dikenal nickname-nya saja berarti ya. Iya, kadang kalau harus seperti itu ya, kalau di kondisi yang sekarang, kalau saya sendiri. Tapi kalau Bapak Ibu dan rekan-rekan semua, itu kan kembali lagi ke diri kita ya. Jadi kalau saya dulu pas masih kuliah itu kan, kalau bikin tulisan pakai nama panjang terus, karena biar sejarah mencatat kita search ada nama kita terus gitu kan. Nah, jadi memang itu kembali lagi dengan kebutuhan. Jadi Bapak Ibu dan sahabat-sahabat semua mungkin bisa udah mulai, oh ini data-data yang boleh aku expose, oh ini data-data yang sifatnya pribadi. Nah, ini menjadi konsen kita semua bahwa harus memilah-milah data, bagaimana kita bisa mempublish data yang harus kita publish ataupun data yang memang bersifatnya harus rahasia. Hati-hati juga Bapak Ibu semua ketika berfoto selfie ya. Kadang-kadang kita berfoto selfie ria, kita upload ke media sosial kita. Itu adalah sebenarnya data pribadi kita masing-masing. Jadi cukup perlu hati-hati juga ya Mas ya. Iya, kita data juga foto harus itu ya Mas. Hati-hati ketika selfie ya. Jadi sebisa mungkin backgroundnya itu bukan background yang bisa di-track oleh para attacker. Jadi jangan sampai kita foto selfie persis depan rumah. Jadi kan backgroundnya benar-benar kelihatan rumah kita. Itu juga tidak disarankan. Apalagi kelihatan ada nomor rumah, kemudian kayak ciri-ciri khusus rumah gitu kan. Nah itu akan menjadi abuse tersendiri kalau memang ada yang nakal gitu kan. Nah terus banyak sebetulnya foto selfie sebisa mungkin belakangnya itu bukan mengandung informasi. Nah kalau di belakangnya mengandung informasi itu harus mulai kita jaga sih. Kita udah harus lebih aware. Jadi backgroundnya dilihat nih, backgroundnya apa dulu nih gitu kan, seperti itu. Dan juga foto selfie menggunakan KTP. Hati-hati sekali ya Bapak Ibu semua. Itu sangat riskan. Baik, ini ada pertanyaan dari Bapak Sigit Wahyu. Kalau kita sedang nyari barang tertentu di online shop, kemudian kita masuk ke web lain,
yang sering muncul iklan barang yang kita cari itu, apakah akun kita sudah tidak aman? Ya, Bapak Ibu, ini Pak Sigit Wahyu ya, terkait dengan pop-up iklan. Nah, ini yang menjadi concern juga. Jadi memang ada beberapa iklan yang dianggap itu adalah sebuah malware. Jadi namanya adware. Jadi adware itu memang didesain khusus untuk periklanan. Jadi malware yang dibuat untuk periklanan. Nah, jadi kita harus lebih selektif terkait dengan pop-up iklan sebetulnya. Jadi kadang-kala kita nyari barang A gitu kan, klik udah tahu tadi betul ya, ngelink kemana. Nah, kita juga harus bisa ngecek dulu tuh, itu web itu betul benar-benar aman atau enggak. Nah, jadi amannya atau enggak kita bisa melihat sebetulnya dari pertama dia udah menggunakan secure TLS atau belum. Jadi dia udah menggunakan teknologi HTTPS atau belum. Jadi kalau teknologi HTTPS itu kan udah pakai sertifikat ya. Ketika berbeda sertifikat itu pasti otomatis akan gagal diakses. Nah, jadi cek dulu Bapak Ibu websitenya itu udah mengandung sertifikat atau belum. Jadi cara paling mudah itu cek dulu tuh websitenya di paling kiri HTTP atau HTTPS. Nah, gitu. Kalau di website ya. Kemudian sebetulnya aman atau enggak. Jadi sebetulnya aman atau enggak. Jadi kalau udah ada pop-up itu sebaiknya jangan diikutin. Jadi kalau kita buka website terus kita on screenshot pop-up keluar, udah di close aja. Kita jangan dihiraukan. Apalagi kita tergoda, wah klik. Nah, itu yang menjadi masalah. Jadi memang masalah pertama itu adalah di pop-up. Jadi kita harus menghindari pop-up, entah itu di HP, entah itu di laptop, karena memang betul bermula dari pop-up. Jadi kalau dulu pas zaman saya kuliah kan penasaran, apa sih ini? Klik, terus tahu-tahu install sebuah program. Terus tiba-tiba browsernya berubah. Jadi ada add-on banyak banget. Terus iklannya ditambah banyak. Nah, itu juga. Nah, itu juga menjadi harus kita tekankan lagi. Jadi kalau udah ada pop-up sebisa mungkin jangan ikut. Gitu sih Pak Sigit. Jadi kita perlu awareness sendiri ya Mas ya terkait dengan apa yang kita akses ini ya. Jadi kita juga perlu memberikan sebuah mencek kembali trust dari website tersebut. Apakah memang websitenya itu terpercaya atau tidak? Seperti itu ya Mas ya. Iya, ini ada pertanyaan menarik juga ini terkait ini dari Ibu Saryanti, apakah tanda-tanda sinyal? Tanda-tanda. Jadi maksudnya mungkin apakah ada tanda-tanda atau sinyal tersendiri dari handphone ketika handphone ini memang sudah tidak aman, Mas. Jadi kita dalam pengoperasian handphone ini sebenarnya handphone sudah memberikan sinyal nih, ya kan? Apa aja sih sinyalnya kalau HP kita memang sudah tidak aman? Oke. Pertama saya jelaskan di lingkungan Universitas Islam Indonesia. Jadi kalau Bapak Ibu HP-nya sudah nggak aman atau laptopnya nggak aman, mungkin dapat notif dari SOC. Dapat notif, dapat email bahwa disuruh melakukan pembersihan atau disuruh melakukan scanning. Itu berarti tanda-tandanya memang sudah tidak tidak bersih ya. Kemudian selanjutnya kalau ternyata notifnya tidak kebuka atau tidak diketahui, otomatis nanti nggak bisa buka email, nggak bisa akses internet di ruang UII. Kita ngomongin yang ada di UI dulu ya, Mas Agus. Jadi otomatis kayak akunnya itu mati gitu kan, karena memang kita menjaga keamanan. Jadi karena yang dikhawatirkan ternyata akun Bapak Ibu kompromis dengan sistem yang lain. Jadi ada yang take over, terus melakukan scanning, terus melakukan aktivitas malware. Nah, jadi itu kan kedetek abuse. Otomatis kita akan notif. Kemudian notif itu tidak terrespon, otomatis itu sistem akan mematikan user Bapak Ibu. Seperti itu. Itu ciri-ciri yang ada di Universitas Islam Indonesia.
Nah, terus bagaimana ketika kita keluar? Nah, yang ketika kita keluar itu biasanya pertama HP kita itu kayak rasanya banyak banget iklan. Yang paling sering itu adalah banyak iklan. Kemudian HP juga cepat panas biasanya. HP cepat panas. Jadi sebelum kita ngecek dulu nih, wah bateraiku kok cepat habis. Nah, dicek dulu tuh kira-kira ada program yang aneh-aneh atau enggak yang ada di HP atau di laptop. Nah, jadi kita harus juga bisa melihat itu. Kita lebih aware dengan apa yang ada di HP kita. Kita lebih aware, kita cari, oh ini kayak aplikasi kok aneh ya, apa ya? Perasaan nggak pernah install. Kita cross check dulu nih di Google. Google, ini program apa gitu kan? Wah ini program ternyata emang sistem bawaan. Oke, nggak apa-apa. Wah ini perasaan nggak ada nih. Wah ini nggak aman. Ya bisa bisa dibuang. Nah kalau HP-HP sekarang kan memang udah include ada scanning security kan. Kalau HP-HP sekarang keluaran 2020 atau 2019 kan udah juga ya. Bahkan yang tahun 2008 juga udah ada scanning bawaan dari HP gitu kan. Itu juga bisa kita manfaatkan. Kita ngelihat juga bisa ngelihat di situ. Jadi kalau tanda-tanda secara umum biasanya seperti itu, HP lemot dan sebagainya. Terus kalau yang paling ekstrim itu ternyata ada. Yang paling ekstrim adalah boot loop. Jadi HP-nya benar-benar mati gitu. Karena ada kejadian, ini cerita dari teman-temannya teman, itu berawal dari Facebook Bapak Ibu. Jadi berawal dari Facebook itu phishing ya, itu phishing. Phishingnya menggunakan akun Facebook. Jadi nama akunnya itu notifikasi Facebook. Nah, di situ dikirimkan link untuk reset kalau nggak salah. Jadi disuruh reset, jadi harus download. Jadi download ini dulu, APK di download. Kemudian ternyata beberapa menit HP-nya langsung ke lock gitu. Jadi HP-nya tiba-tiba boot loop gitu. Jadi kayak kena ransomware. Jadi memang itu ransomware. Itu memang ransomware. Terus akhirnya HP-nya benar-benar mati tuh, blank hitam. Nah, karena memang ransomware saat ini kan udah as a service ya, jadi udah kayak ML, jadi udah masif banget. Jadi kenapa kita harus lebih aware walaupun dengan orang terdekat kita? Ya karena itu malware itu udah as a service kan, jadi udah enak banget. Misal si A itu teman kita nggak ngomongin, kita nggak apa tuh namanya, jadi suzon ya. Jadi kita kan nggak tahu ya. Apalagi kalau yang paling sering itu sebetulnya orang-orang yang masih ingin tahunya tinggi banget. Kayak anak SMA, anak kuliah gitu kan. Kayak, aku pengen nyoba nih. Gimana sih jadi membernya ransomware gitu kan. Terus akhirnya dia ikut grup ransomware. Kemudian dia jadi agent ransomware. Nah, jadi tadi kan udah kita jelaskan akses fisik itu yang paling mudah. Tahu-tahu dicolok tuh langsung running langsung. Ya bukan langsung tiba-tiba mati ya gitu. Mungkin beberapa menit, tinggal kan nggak ada yang tahu gitu kan. Jadi seperti itu, kita harus lebih aware dengan apa yang kita akses. Oke, itu mungkin yang bisa saya jawab, Saryanti. Kemudian ini ada pertanyaan juga dari ini kita sahabat Besi. Ini sahabat Besi ya Mas, sahabat Besi dari Kak, kalau terkait Indonesia, dengan ya? Pertanyaan pop-up, iya. Kalau sedang buka situs website untuk pertama kali sering muncul notif untuk cookies. Oke, ini terkait dengan pop-up ya. Emang paling sering banget ya. Ternyata beberapa domain kita harus accept all cookies. Jadi itu kan apa yang kita browse di situ itu akan kesimpan historinya. Jadi sebetulnya aman atau enggak? Ya itu kembali lagi. Sebetulnya ini aman saja. Karena tapi kalau kita terlalu sering akses di situ kan data kita ke-record juga ya. Jadi misal kita nyari apa, kita ke-record. Jadi IP kita juga ke-record. Di cookies itu kan fungsinya memang dia buat nyimpen ya.
Jadi ketika kita ngakses ke situ lagi, kayak lebih mudah sebetulnya. Oh, kamu udah dulu ngaksesnya ini gitu. Kalau sebetulnya mudah, aman atau tidak tergantung dari website yang kita kunjungi nih. Kalau website yang kita kunjungi adalah memang itu menggunakan secure TLS, udah pakai HTTPS, dan konten yang kita butuhkan di situ adalah memang website yang kredibel, aman. Tapi kalau ternyata maaf nih, ternyata itu adalah website judi gitu kan, jelas itu nggak aman karena data kita akan direcord di situ. Nah, jadi sebetulnya yang ke-record itu adalah lebih ke aktivitas kita. Jadi mungkin Bapak Ibu kadang-kala kayak heran nih, lagi nyari apa di Google, misalnya nyari barang apa, tiba-tiba buka Facebook atau buka Instagram, tak tahu, ini barang yang aku lihat kok iklannya muncul di sini. Nah, itu memang memanfaatkan cookies sebetulnya. Jadi memanfaatkan yang tracking yang ada di HP. Jadi kalau kita mengklik allow, ya aman-aman aja. Karena ketika kita nggak ngeklik, kita nggak bisa mengakses, nggak bisa ngasih informasi. Jadi otomatis harus kita klik. Tapi kita harus lihat dulu tuh. Ya kita akses menggunakan secure TLS. Nah kemudian ini ada pertanyaan juga menarik. Apakah aman menyimpan sandi dengan metode auto save password di HP? Ya, jadi kalau terkait dengan auto save ini sebetulnya kan lebih ke ini ya, namanya manajemen password. Jadi nanti kita juga bahas ya, manajemen password. Nah, kalau berdasarkan panduan dari security.org, jadi otomatisasi yang ada di handphone kita itu sebisa mungkin kita kurangi ketika itu adalah terkait dengan transaksi. Jadi misal auto password untuk katakan mobile banking, terus internet banking, kredit dan sebagainya. Sebisa mungkin itu tidak menggunakan otomatisasi, tapi memang benar-benar manual. Tapi kalau auto password, save password ya, itu tidak menjadi aman ketika berpindah tangan. Jadi ketika itu berpindah tangan itu udah tidak aman. Karena apa? Karena misal kita udah nge-save auto password ya di misal HP ya, di Instagram, di Facebook, semuanya, terus di website apa, itu jadi tidak aman. Karena ketika orang ngambil HP kita, tiba-tiba langsung bisa ngakses semua. Apalagi kalau itu adalah perbankan ya. Wah, itu udah tidak aman. Nah, jadi memang yang harus diamankan ketika kita menggunakan auto save password adalah handphone kita. Sebisa mungkin, ini HP tidak berpindah tangan. Karena kita tidak tahu nih, ketika teman kita minjem, ternyata dia buka hal-hal yang, misal katakan hal-hal pribadi, transaksi kartu kredit dan sebagainya, itu kan menjadi tidak aman. Sebisa mungkin ketika ada yang pinjam, kita dampingi juga nih, pinjam aku dong, aku mau buat foto, kamu harus ada di situ. Jadi kita juga harus mengawasi itu. Oke. Jadi emang kadang-kadang jadi kayak kita seuzon sih ya. Tapi itu adalah konsep zero trust. Jadi konsep zero trust itu lebih kepada kultur ya, budaya. Jadi ini adalah budaya yang mulai digencarkan, zero trust. Kemudian kita lanjut lagi. Izin bertanya, untuk menangani data kita yang sudah terlanjur dicuri. Nah, ketika itu datanya pribadi ya, jadi dengan adanya undang-undang perlindungan data pribadi, ketika itu data pribadinya kita dicuri dan itu dipublikasi secara masif, sebetulnya kita bisa menuntut ya. Kita bisa menuntut kalau berdasarkan undang-undang tersebut. Nah, kalau yang udah dicuri, udah diekspos, itu yang jadi concern ya.
katakan sudah masuk ke bridge.to gitu kan, udah masuk ke kanal bridge, kemudian udah dijual tuh data-data kita. Terus gimana nih? Nah, yang harus kita lakukan kembali adalah kita mengamankan aset-aset yang belum bocor. Jadi yang udah bocor, katakan kan kita belum tahu nih datanya, data yang dicuri yang apa nih. Tapi kalau itu adalah kayak misal nomor HP, nomor WhatsApp, itu kan rentan banget ya, yang namanya nomor WhatsApp, terus nomor KK, kemudian nomor KTP itu memang sekarang menjadi rentan banget bocor. Nah, jadi yang kita harus jaga adalah belakangnya itu. Kita kan punya password yang memang sinkronis dengan data-data sebelumnya. Jadi memang kita harus reset password, kita juga harus menggunakan 2FA dan sebagainya. Jadi ketika datanya bocor, kita fokus ke preventif dan recovery. Jadi lebih ke situ sih. Jadi ketika kita udah dicuri, gimana lagi gitu. Kita mau menuntut secara perdata, bisa nggak kita lihat di undang-undang perlindungan data pribadi. Kemudian ini ada pertanyaan, bagaimana cara menyetop munculnya iklan di HP? Ini sebetulnya cukup sulit sih sebetulnya. Pertanyaannya cukup sulit karena jawabannya cukup sulit juga. Jawabannya lebih ke teknis Mas ya. Iya, nanti jawabannya lebih ke teknis. Kita harus ini juga ya Mas ya, berkoordinasi dengan penyedia layanan handphone juga untuk di reset kembali ke awal dan sebagainya ya. Iya, betul. Jadi terkait dengan bagaimana nih biar iklannya tidak muncul terus. Jadi ini bukannya membandingkan satu produk dengan produk yang lain. Jadi memang biasanya suatu pengembang itu kan menyediakan secara gratis. Otomatis ketika itu adalah platform gratis, mesti ada iklannya. Jadi ketika kita download apps dan itu adalah gratis, ada iklan, itu wajar. Karena memang mereka mengambil keuntungan dari iklan tersebut. Kecuali memang kita berlangganan apps atau tools yang memang license ya, kita harus bayar. Nah itu otomatis biasanya iklan nggak ada. Nah tapi biasanya bawaan HP itu kadang-kadang kayak baru beli HP iklannya banyak. Nah itu biasanya kan di HP juga ada pengaturan tuh, kayak saran aplikasi itu juga harus dimatikan. Jadi memang ketika kita beli handphone, kita juga harus aware juga kita fitur-fitur yang ada di situ. Ketika itu ada fitur untuk menghilangkan iklan, ya kita juga harus menghilangkan fitur-fitur tersebut. Kemudian kalau terkait dengan iklan juga yang ada di HP, kita tadi ya menggunakan apps-nya yang mana dulu nih gitu. Kalau apps-nya yang berbayar rata-rata minim iklan, tapi kalau apps-nya itu adalah free biasanya cukup banyak iklan karena ya memang jualannya di situ. Kemudian ketika kita mengakses halaman itu juga biasanya mengandung iklan juga, karena memang beberapa website itu kan memang menyediakan kanal untuk periklanan seperti itu. Ya kayak termasuk misal kayak kita buka YouTube dan sebagainya kan pasti ada iklan. Memang kanal iklan juga. Nah ada juga sebetulnya. Jadi ketika kita menggunakan safety browser itu kita udah nggak perlu pakai adblock kan. Kalau biasanya kalau di laptop pakai adblock ya kalau mau kita search. Jadi itu ada sebuah browser yang emang udah kayak include dengan adblocknya. Tapi sayangnya ketika kita menggunakan browser itu ada iklan juga sebetulnya. Tapi iklannya memang kayak dikumpulkan. Kamu mau lihat iklan nggak? Nanti dapat reward nih. Jadi dikumpulin. Jadi memang safety browser tapi penyedia iklan juga.
Jadi jangan lupakan juga Mas, mohon untuk membeli sebuah perangkat handphone itu secara resmi. Kadang beberapa handphone yang dalam tanda kutip di pasar gelap itu lebih rentan karena kita tidak tahu penggunaan sebelumnya seperti apa, masuknya resmi atau tidak. Kadang memang hal itu menjadi concern tersendiri. Betul. Jadi memang gitu ya, kita juga harus aware apa yang kita beli juga, dari mana kita beli juga. Apalagi kalau kita pencinta barang recovery gitu kan ya. Jadi kita harus aware nih, wah kita beli di mana, terus apps-nya apa aja nih. Nah, juga harus cek juga tuh. Nah, terkait dengan ini nih, kita masih bahas pertanyaan atau kita next gimana Mas Agus? Sepertinya ini nanti pertanyaan juga banyak terjawab di materi selanjutnya. Oke. Jadi nanti mungkin beberapa pertanyaan akan kita jawab di materi berarti. Di materi dan nanti apabila masih ada waktu di sesi akhir. Seperti itu. Oke, silakan Mas Zen untuk dilanjut kembali materinya. Bagi Bapak Ibu yang sudah bertanya, mohon untuk ditunggu, nanti akan jawaban insya Allah akan disampaikan di akhir sesi materi. Oke, jadi Bapak Ibu terkait dengan bagaimana kita untuk mencegah device kita dari hacker ya, jadi hacking. Nah, yang pertama adalah keamanan ponsel. Jadi pertama tidak melakukan jailbreak. Nah, jailbreak itu mungkin kalau kita pengguna Android itu biasanya disebutnya nge-root ya. Belum, HP-nya udah di-root belum nih? Pakai aplikasi ini enak. Nah, kan biasanya beberapa aplikasi itu mengharuskan kita melakukan jailbreak atau melakukan root smartphone. Nah, ini sangat-sangat tidak disarankan Bapak Ibu. Jadi, saya dulu waktu kuliah masih melakukan yang namanya jailbreak atau nge-root. Senang banget nge-root, download aplikasi ini. Kemudian sudah mulai tersadarkan, udah bisa nge-root deh gitu kan. Nah, jadi Bapak Ibu kalau senang ngoprek, mungkin handphonenya ditambah. Yang satu buat ngoprek, ya kan, buat melakukan root dan lain sebagainya, satunya polos gitu kan, bersih gitu, nggak ada bukan jailbreak. Kemudian yang kadang kala kita pengen lebih cepat, nggak pengen repot, itu biasanya ponselnya nggak dikunci atau kuncinya 1 menit atau bisa juga bisa di anomali kan. Ya, tiba-tiba HP Bapak Ibu kelupaan gitu kan, misal ditaruh di meja, kemudian ke toilet, ketika itu ada 5 menit, wah itu ada celah 5 menit tuh, bisa dipegang, oprek, wah tadi passwordnya aku inget nih gitu. Nah gitu, jadi itu jadi abuse juga. Kemudian yang selanjutnya adalah Bapak Ibu dan sahabat-sahabat semua harus aware terkait dengan OS yang digunakan dan aplikasi yang digunakan. Jadi sebisa mungkin patch terbarunya juga diupdate ya. Jadi kita sering banget ngupdate, karena dengan kita ngupdate itu menutup celah keamanan atau bug yang ada di sistem tersebut. Seperti gitu. Kemudian Bapak Ibu juga bisa menerapkan autentikasi dual factor atau 2FA. Jadi biasanya kalau 2FA kan Bapak mau masuk ke satu halaman ada OTP biasanya gitu. Jadi dalam sehari-hari Bapak Ibu mungkin udah melakukan 2FA ketika bertransaksi di ATM. Bapak Ibu, sahabat-sahabat semua juga harus punya kartu ATM. Kemudian juga harus punya PIN, harus ingat PIN-nya. Nah itu udah 2FA tuh. Jadi secara tidak sadar kita udah menerapkan 2FA. Tapi sayangnya di dunia digital kita kadang lupa, pengen yang praktis gitu kan. Satu kali udah selesai. Nah sebisa mungkin kita juga harus menerapkan itu. Kita harus terbiasa dengan melakukan 2FA. Kemudian selanjutnya adalah membuat kata sandi yang unik. Pengen cepet kata sandi sama semua setiap sistem. Kemudian simpel banget,
misal Zen 123, terus nanti di password yang itu semua Zen 123. Nah, kadangkala itu yang menjadi abuse juga kan, ketika hacker menggunakan dictionary atau menggunakan brute force, kemudian melakukan itu tadi ya, brute force, otomatis kan gampang nih. Jadi meaningnya gampang banget, pencocokannya kan gampang. Jadi wah ini nggak kuat nih. Jadi sebetulnya pasti yang paling mudah dan paling aman itu dalam sehari-hari kita sih. Contohnya mungkin kita hafal banget sama lagu gitu. Katakan kita senang banget sama lagu Balonku Ada 5. Passwordnya Balonku Ada 5, dipegang erat-erat. Terus ditambahin misal, saya pegang yang sehari-hari itu kan panjang banget. Itu kalau di meaning, di dictionary gitu kan, itu kan memakan waktu lama juga. Kecuali ada yang tahu, teman kita ternyata lihat catatan kita, itu berisiko juga. Jadi memang password juga harus diamankan. Jadi kita bahas nih, bagaimana cara password. Kemudian menyalakan hapus data. Jadi semoga ini tidak terjadi sih Bapak Ibu, HP kita, ponsel kita hilang, kemudian otomatis data kita kan akan bisa diakses orang lain. Nah, dengan fitur-fitur yang sudah ada, itu kita juga harus menerapkannya. Jadi sebetulnya fiturnya adalah memang hapus data. Jadi ketika HP kita hilang, kita benar-benar clear data, si ponsel nggak bisa diakses, emailnya juga keblokir, jadi benar-benar HP-nya udah nggak bisa diapa-apain gitu, udah hilang semua. Nah seperti itu. Jadi memang ini fitur yang dimiliki oleh semua platform ya, platform seluler. Jadi ini termasuk untuk melindungi data pribadi. Jadi ketika HP-nya hilang, langsung melakukan hapus data. Tapi kita juga harus mengaktifkan ini. Kalau belum diaktifkan juga belum bisa. Jadi kalau mungkin di iPhone itu kan ketika kita tracking terus ada hapus data juga, itu hapus data juga harus aktif. Kemudian kalau di Android juga itu juga harus aktif. Ketika kita menggunakan track berdasarkan Google, ya kita juga harus aktif tuh si hapus datanya. Jadi memang ini fitur yang sangat membantu ketika aset kita hilang. Kemudian yang tadi ya terkait dengan pop-up. Nah, jadi kita harus menghindari phishing dan pop-up. Phishing itu bisa dimulai dari iklan, dimulai dari email, kemudian dimulai dari handphone, dimulai dari chat, SMS, WhatsApp, Telegram, semua kanal sosial media itu bisa. Jadi di Instagram juga ada, tiba-tiba ngirim link, terus kita akhirnya ngikutin link tersebut, akhirnya kita terjebak di phishing. Nah, jadi kita harus aware terkait dengan menjaga keamanan ponsel. Nah, kemudian yang selanjutnya, ini masih sama ya, keamanan smartphone sama ponsel. Ini versi, kalau yang tadi ada itu versi security.org. Nah, kalau ini versi yang ada di dalam sini. Jadi intinya sebetulnya sama, kita tidak melakukan jailbreak. Jadi kita hanya menginstal aplikasi-aplikasi yang memang ada di Play Store atau di App Store aja. Kita nggak perlu menginstal aplikasi di luar situ. Karena kalau aplikasi yang ada di Play Store dan App Store itu udah melewati mekanisme keamanan. Jadi Bapak Ibu sebisa mungkin cukup download, install yang dari penyedia resmi aja. Dan jangan lupa data kita juga harus di backup berkala. Ya karena itu ya, tadi sewaktu-waktu kita nggak tahu ternyata HP kita atau ponsel kita hilang, kita udah punya backup data-data yang penting gitu kan. Jadi ketika kita hapus data gitu kan, kita masih punya data-datanya. Gitu.
Kemudian gimana nih kalau kita menjaga keamanan di laptop atau di laptop atau di komputer? Sebetulnya tidak terlalu jauh berbeda ya dengan kita menerapkan di HP. Kita juga harus punya antivirus, kita juga tidak menginstal sembarang aplikasi, apalagi yang crack-crackan gitu ya. Jadi ketika kita menginstal aplikasi yang crack, kalau emang itu ada kepepet banget gitu kan, sebisa mungkin kita perketat keamanan gitu. Ya, kita perketat keamanan. Atau kalau bisa pakai gadget yang lain. Wah, aku mau pakai aplikasi yang ini. Jadi ketika kita punya 2 laptop gitu kan, atau 2 PC, 1 PC atau 1 laptop, udah ini khusus yang crack-crackan, ini khusus yang secure gitu kan, udah tuh nggak ada data-data yang pribadi banget gitu kan, ini cuma sekedar data-data ya data-data biasa gitu kan, yang sifatnya tidak pribadi. Udah aku pakai ini aja, misal kayak buat ngedit kan, ngedit foto gitu kan, udah di sini aja. Terus kita mau bikin grafik gitu kan, wah kita terpaksa banget kita harus crack, yaudah beda environment, beda gadget gitu sebisa mungkin. Tapi kalau nggak bisa, coba pakai alternatif aplikasi yang lain. Kemudian yang paling menjadi concern ini adalah tidak gampang sih colok-colok USB. Kadang-kala kan kalau sekarang udah mending ya, nggak kayak zaman kita tahun 2000 berapa tuh ya? 15. Iya segitu lah ya, sebelum 2015 mungkin ya, 2000-an lah ya, 2010 sampai dengan 2008. Colok tahu-tahu, aduh, laptopku kena virus, ya kan? Kalau sekarang kan lebih secure ya. Kemudian mengakses hanya website yang aman atau menggunakan HTTPS ya. Jadi itu terkait dengan TLS ya. Jadi Bapak Ibu kalau mau akses website, dilihat dulu nih, itu domainnya dicek dulu betul atau enggak, terus sertifikatnya juga. Jadi kalau ini website apa sih gitu kan, kayak kita jarang ke situ tuh, kita cek dulu, kita cek di ininya, di paling kiri HTTPS, diklik sertifikat, keluar, oh sertifikatnya keluar, oh jadi kita bisa melihat, oh ini sertifikatnya habis di kapan, itu juga ada gitu kan. Nah seperti itu. Atau mau pengen lebih secure lagi, ketika kita mengakses sebuah website, coba kita cek dulu nih websitenya mengandung malware atau enggak. Jadi ini ada salah satu website yang bisa kita pakai Bapak Ibu, namanya adalah VirusTotal. Jadi bisa diakses di virustotal.com, kemudian ketikkan nanti di situ nama domainnya, kita cek tuh nama domainnya bersih atau enggak. Itu bisa juga, namanya adalah VirusTotal. Jadi kalau udah, VirusTotal akan ngecek tuh di database-nya, oh ternyata dia websitenya bersih, ya udah aman berarti gitu kan. Udah kita lanjut lagi gitu. Jadi kalau mau lebih secure lagi, kita cek websitenya. Jadi di tim SOC juga sering menggunakan salah satu kanal itu gitu kan. Kita cek nih, wah ini websitenya oke nih gitu kan. Terus kalau ada anomali, kedetek mengakses malware ke website ini, websitenya dicek, oh ini ternyata memang websitenya mengandung malware gitu kan. Kadang-kala juga kan ada request kayak contohnya, kok kenapa aku ngakses di UII website ini nggak bisa gitu kan, ya, karena memang terdeteksi malware seperti itu. Wah ini kedeteksi malware, jadi nggak bisa di open di lingkungan UII seperti itu. Kemudian ini kita masuk ke tool security yang bisa kita gunakan Bapak Ibu. Nah kalau tool security sebetulnya banyak banget ya, dan ini coba saya rangkum buat Bapak Ibu dan sahabat Anda semua. Jadi sebetulnya tool apa saja yang bisa kita gunakan kira-kira. Yang pertama adalah paling pertama, jadi ini bisa disebut adalah garda paling depan, antivirus Bapak Ibu. Nah, antivirus kita bisa menggunakan
ini kita bukan promosi sebuah produk ya, tapi memang ini jadi ini kalau disebut dari security.org, ini yang jadi rekomendasi. Yang pertama adalah Norton, Kaspersky, MCAV, kemudian Bitdefender. Nah, kok aku nggak menyebut Malwarebytes? Malwarebytes memang ini tambahan aku sendiri karena saya rasa menggunakan Malwarebytes cukup enak gitu kan. Kemudian di Malwarebytes juga bisa di ponsel, Kaspersky juga bisa di ponsel. Sekarang memang banyak antivirus yang bisa digunakan di ponsel. Nah, pertanyaannya, antivirus itu ada nggak sih sebetulnya yang gratis? Itu nggak usah bayar gitu. Ada nggak sebenarnya? Ada. Sebetulnya ada. Jadi antivirus itu memang menyediakan gratis, tapi kan trial sayangnya. Karena memang ketika antivirus itu menggunakan database synchronize ke cloud gitu kan, kita harus berbayarnya di situ. Jadi database-nya biar up to date. Nah, ketika kita pakai trial nih, kita kan 1 bulan, biasanya trialnya 1 bulan ya. Kita sebenarnya bisa menggunakan trial itu, kita manfaatkan untuk scanning. Jadi ketika Bapak Ibu katakan terdeteksi perangkatnya ada abuse ya, kayak anomali atau malware gitu, kita bisa menggunakan produk-produk yang memang trial tapi langsung download di portal resminya. Kita memang meminta akses trial aja gitu kan, 3 minggu, 1 bulan gitu, 1 bulan udah selesai, udah beres, dihapus aja nggak apa-apa. Nah terus mau nyatain lagi, kita download lagi dari kanal yang sama gitu kan. Jadi tidak menginstal yang sebelumnya, tapi kita download lagi, karena ketika kita menginstal downloadan yang udah lama itu patch udah nggak terbaru. Tapi kalau kita download lagi dari portal yang resmi, nah itu patch-nya udah terbaru lagi. Seperti itu mengakali sih sebetulnya, biar kalau mau nyekan ini patch terbaru. Nah, yang jadi pertanyaan juga sebetulnya kan ketika kita nggak pakai antivirus, sebetulnya aman nggak nih? Nah, kalau pengguna Windows, pengguna Mac, sebetulnya kan memang bawaan dari laptop kita udah ada antivirus, udah ada firewall-nya juga. Nah, itu sebetulnya sudah cukup ketika itu up to date. Jadi pembaruan sistemnya juga diikuti, otomatis pembaruan dari antivirus atau firewall bawaan juga itu akan update. Sebetulnya itu udah cukup, tapi laptop kita nggak pernah diupdate, kemudian aplikasi kita juga sembarangan. Itu yang menjadi celah keamanan. Kemudian kita juga bisa menggunakan Secure VPN. Ini ada satu yang belum saya masukkan, ada kelupaan. Ada namanya tuh Secure Browser. Ini agak kelupaan nih. Jadi Secure VPN ini bisa menggunakan, ini kalau rekomendasi dari para ahli di security.org itu ExpressVPN, tapi sayangnya memang ini berbayar. ExpressVPN, NordVPN, kemudian ada tambahan nih, EduVPN. Ya, jadi Bapak Ibu ini sekalian promosi EduVPN. Jadi Bapak Ibu kalau pengen akses lebih secure di luar lingkungan UI bisa menggunakan EduVPN atau FortiVPN kalau emang Bapak Ibu sudah punya akses ke FortiVPN. Jadi memang untuk Civitas Akademik UI yang masif diberikan adalah EduVPN. Kenapa ini disebut Secure VPN? Karena memang sebelum kita mengakses ke ini akan dihadang dulu oleh firewall yang ada di Universitas Islam Indonesia. Jadi difilter dulu tuh. Oh ini website mengenai malware, blokir. Oh ini blokir. Jadi sebisa mungkin walaupun kita di area publik, kita masih menggunakan layanan secure. Nah, layanan secure yang diberikan oleh Universitas Islam Indonesia salah satunya adalah ini EduVPN. Jadi Bapak Ibu bisa nih nanti di cross check udah punya belum, kan? Kalau mahasiswa bisa nggak? Bisa juga. Jadi coba EduVPN-nya diinstal, di-download dulu ya, dipelajari, itu nanti bisa masuk di portalnya bsi.ac.id, nanti bisa dicek.
Jadi di website bsi.ui.ac.id itu ada layanan EduVPN. Nanti bisa diikuti caranya bagaimana. Kemudian ada juga ini Mas Agus dan sahabat-sahabat semua, Bapak Ibu, layanan pemantau identitas. Ini memang saya juga belum menggunakan sih. Jadi memang ini karena mahal sekali, cukup mahal. Sebenarnya nggak yang mahal banget sih, $5 per bulan. Tapi jadi mahal akhirnya, $5 per bulan jadi mahal ya. Jadi ada Privacy Guard, kemudian ada LifeLock, Identity Forge, dan Quora. Nah ini jadi kalau layanan pemantau identitas ini, jadi misalnya Bapak Ibu menggunakan platform dari beberapa brand ini, itu nanti aktivitas Bapak dipantau juga. Itu kira-kira nih ada breach atau enggak akun Bapak atau akun sahabat-sahabat semua. Katakan akun perbankan itu ternyata ke abuse atau kebocor di website breach.id, atau nama Bapak atau nama sahabat-sahabat semua itu masuk di list nama-nama pengguna judi gitu kan. Nah itu nanti dapat notif-notif kayak gitu. Jadi kira-kira datanya Bapak Ibu itu ke expose keluar atau enggak. Nah itu nanti dapat juga notif-notif di situ. Jadi Bapak Ibu jadi tahu, ternyata nama aku terekspos di dark web. Nah, ya itu juga bisa. Cuma memang harganya cukup mahal sih. Jadi baru baca-baca aja, belum menggunakan kalau saya pribadi. Kemudian ada pengelola kata sandi. Jadi Bapak Ibu, ini ada pengelola kata sandi yang direkomendasikan para ahli juga. Ini ada Dasland, kemudian ada Keeper, Sticky Password, Password Boss, kemudian ada LastPass, OnePassword, yang terakhir adalah Password. Kalau Password itu gratis, tapi di deploy sendiri. Kalau di beberapa platform yang tadi saya sebutkan sebelum Password ya, itu adanya di cloud. Jadi memang kita menggunakan platform berbayar, kemudian semua password kita save di cloud sana. Jadi di situ juga bisa kayak manajemen password juga. Kita juga bisa sharing password dengan keluarga kita. Jadi itu memang adanya di cloud dan ini dijamin kerahasiaannya. Jadi Bapak Ibu kalau menggunakan layanan manajemen password, dicek juga tuh integritas dari perusahaan. Itu menjamin kerahasiaan atau tidak. Biasanya ketika kita menggunakan ini ya, manajemen password, memang kita menggunakan teknologinya juga menggunakan enkripsi. Jadi si admin aja juga nggak tahu sebetulnya password kita di input gitu kan, itu udah nanti bentuknya enkripsi. Nah ketika enkripsinya tidak diketahui, jadi public key-nya juga nggak diketahui orang, public key, private key-nya tidak diketahui, ya nggak ada yang tahu, si admin juga nggak tahu, kecuali memang benar-benar di mining. Tapi mining itu butuh berapa bulan buat pecah satu password doang, itu kan jadi kayak sia-sia banget ya. Kita harus menyiapkan GPU yang banyak banget cuma buat mecah satu password, karena enkripsinya biasanya kan menggunakan enkripsi 2048 atau 3096 gitu kan. Itu kan banyak banget. Kita harus ngedecrypt menggunakan teknologi mining. Wah, itu kan udah over budget banget ya. Nah, seperti itu terkait dengan pengelolaan kata sandi, atau yang tadi udah ditanyakan juga tuh, auto save password. Ketika itu auto save passwordnya adalah dari layanan yang integritas, ya itu bisa kita gunakan. Sebetulnya dulu Indonesia juga pernah membuat layanan manajemen password, cuma nggak dilanjut karena masyarakat animonya juga sedikit, karena dikhawatirkan breach. Karena nggak tahu ya, ini memang mungkin kepercayaan terhadap platform tersebut masih belum gitu kan, karena memang integritasnya masih dipertanyakan. Jadi kalau Bapak Ibu mau menggunakan
itu tadi manajemen password, cek dulu perusahaannya punya integritas atau tidak. Tapi kalau yang saya tahu beberapa ini ya, yang sudah saya sampaikan, dia menggunakan enkripsi. Jadi enkripsinya udah end to end. Si admin juga nggak tahu itu passwordnya. Seperti itu. Kecuali memang udah di-share. Jadi katakan password ini udah bikin grup nih, Bapak Ibu, misal grup keluarga gitu. Terus udah di-share ke keluarga. Ternyata satu keluarga ada salah satu membernya keluar dari layanan ini gitu kan. Tetap masih bisa dilihat satu keluarga itu yang udah di-share. Terus gimana tuh? Yang nggak di-share, yang nggak tahu kan? Karena memang udah menerapkan enkripsi. Jadi bisa disebut aman teknologinya. Nah, terkait dengan password, ini adalah manajemen password yang memang di-deploy sendiri secara mandiri. Jadi bikin server sendiri, kayak gitu. Nanti nyeting sendiri, seperti itu. Kalau yang lain, ini udah cloud. Kalau password yang ini, kita bisa deploy sendiri secara manual. Jadi memang open source. Seperti itu. Ini tool yang dapat. Nah, kemudian ini satu tambahan lagi Bapak. Membersihkan malware. Jadi gimana nih kalau mau membersihkan malware? Kalau mau membersihkan malware secara menyeluruh, memang yang paling penting kita harus punya backup data. Ya, kita juga nggak pengen ya kena ransomware. Tapi kalau kena ransomware nggak punya backup data juga itu repot banget. Makanya sebisa mungkin kita rutin membackup data kita, entah itu nanti di cloud atau di third party yang lainnya gitu. Kemudian ketika kita mau scanning, kita mau cek laptop jadi malware, putuskan juga koneksinya dulu. Kemudian kita harus menghapus temporary file. Jadi barangkali di file tersebut itu ada malware yang masih running. Jadi ketika kita udah scanning, udah di quarantine ya, udah di karantina, tapi ada file yang masih running. Kita juga harus menghapusnya juga. Kemudian yang paling sering banget itu browser kita banyak banget add-on yang nggak jelas, karena mungkin waktu kita berselancar di internet kita tidak sengaja ngeklik pop-up yang akhirnya install add-on yang nggak jelas. Nah, kita harus riset juga, dibersihkan add-onnya. Terus selanjutnya kita juga harus sering mengganti password yang ada di laptop. Jadi kalau ternyata kita udah menyimpan password yang ada di laptop, biasanya paling sering kan kita kalau menggunakan browser udah ada pertanyaan, apakah Anda mau nge-save password? Ya udah di-save biar mudah kalau mau akses. Nah, ketika laptop kita terkompromis, kita juga harus mengganti passwordnya, karena kita nggak tahu nih si malware itu udah ngecek data-data kita atau belum. Wah, ada data password nggak gitu kan, dicek, wah ada, dapat nih password. Nah, ketika udah kena kompromis, udah kena malware, sebisa mungkin kita harus mengganti password juga, entah itu password Facebook dan sebagainya yang udah pernah disimpan di laptop gitu. Dan kita juga harus menggunakan scanning anti malware. Tadi udah disebutkan beberapa tool scanning yang bisa digunakan. Sebetulnya Windows juga mengeluarkan tool scanning. Nah, itu jadi di luar dari Windows Defender. Jadi kalau mau scanning yang lebih deep, si Microsoft menyediakan juga di kanal Microsoft juga. Kalau itu nanti Bapak Ibu bisa buka di website BSI terkait dengan cara membersihkan malware. Itu nanti di situ juga ada panduan membersihkan malware. Oke, terima kasih ini Mas Agus dan sahabat-sahabat semua, Bapak Ibu yang sudah mengikuti. Kita buka dulu nih pertanyaan lagi. Tapi sebelum itu kita beri 1 menit, itu boleh nggak? Silakan Mas. Mungkin butuh minum sebetulnya ini ya pemateri kita. Oke, sembari menunggu pemateri dan
yang akan menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya. Break sebentar. Ini ada form absen yang perlu Bapak Ibu, teman-teman sahabat BSI semua isi. Mau untuk dapat membantu kedepannya acara UI Academy agar lebih berkembang. Mungkin yang tadi untuk rektorat belum muncul bisa dicek kembali di reload. Saat ini sudah muncul untuk rektorat, pilihan rektorat. Baik, mungkin ini ya Mas ya, saya juga mengingatkan bagi Bapak Ibu semua, Bapak Ibu sahabat BSI semua ini, untuk lebih aware terkait dengan keamanan data yang sudah disampaikan dari materi kita sebelumnya, bahwa data kita itu, aset data kita itu ternyata sangat penting sampai saat ini. Lalu tadi saya sempat menyampaikan upload foto di sosial media, upload foto selfie kita di sosial media. Kalau kita upload foto selfie kita, tapi kita blur, terus apa gunanya kita upload? Oke, eksistensi dari media sosial kita itu juga perlu kita awasi, Bapak Ibu semua, bahwa filter dari diri sendiri itu juga penting. Mana yang harus kita bisa upload, mana yang tidak bisa kita upload. Foto selfie itu sebenarnya nggak masalah ya Mas Yen ya untuk kita upload. Namun tadi ada notifikasi dari Mas Yen atau peringatan dari Mas Yen bahwa beberapa komponen yang kita upload itu jangan sampai terekspos. Yang pertama adalah kita foto selfie di depan rumah kita, ternyata di situ ada alamat lengkap kita, nomor rumah kita, bahkan terdeteksi bentuk rumah kita seperti apa, ataupun kita mengupload hal-hal konyol ya, mungkin hal konyol ijazah ataupun buku rekening ataupun ATM ya Mas Yani. Mungkin itu nanti bisa menjadi cara keamanan tersendiri. Oke, Mas Yan mungkin bisa dilanjut kembali. Ini masih ada beberapa pertanyaan yang menunggu. Ya. Nah, ini untuk mohon izin bertanya, mohon dapat diberikan tips and trick menghindari unskilled device, para hacker dan atau malware. Tadi sudah dijawab ya. Untuk pertanyaan di sebelumnya. Lalu izin tanya, misal kita makan di resto tertentu, terus kita foto-foto, tiba-tiba 5 hari kemudian ada notifikasi dari Google Maps, foto Anda 300 kali atau 200 orang menyukai foto Anda. Padahal kita sama sekali tidak upload apa-apa. Setelah dicek memang di situ hasil jawaban kita memang ada dan sudah dilihat banyak orang. Kondisi seperti ini apakah bisa disebut kita telah dihack? Kenapa yang harus kita apa yang harus kita lakukan? Terima kasih. Mungkin ini Mas ya. Kadang kita kan tidak sadar ketika foto di suatu tempat makan, akun kita tertarik menjadi author ya di Maps atau mungkin pengulas Maps. Jadi secara otomatis foto kita itu naik ke situ. Ataupun foto kita yang terintegrasi di akun Google kita secara otomatis menjadi terupload di Google Foto. Di Google Foto otomatis akan mendeteksi lokasi dari foto tersebut. Secara tidak langsung kita mungkin menjadi author ataupun menjadi pengulas di Maps tersebut. Nah, itu mungkin cara-cara seperti apa Mas? Iya, betul sekali. Jadi memang Google itu kadangkala jadi over ya. Jadi apa-apa di tracking. Jadi sebisa mungkin akun kita memang dicek dulu nih. Jadi yang pertama tadi ya, kita harus mematikan otomatisasi. Nah, otomatisasi apa aja yang kita lakukan, kita juga bisa ngecek berdasarkan layanan. Yang tadi kalau layanan Google, kita juga bisa tuh cek. Jadi application trackernya itu dia bisa ngapain aja. Jadi memang bentar ya, saya nanti di belakang kalau waktunya cukup ya. Jadi memang itu si Google itu dia punya
app tracker. Jadi app tracker itu kita bisa mengatur apa aja yang bisa di tracking sama Google. Itu terkait dengan tadi Maps, terus juga hal-hal yang lain juga bisa. Nah, si Google juga bisa ngerekam suara walaupun kita tidak ngapa-ngapain nih. Jadi kita diam aja, bisa aja ternyata ngerekam suara. Nah, jadi dicek juga itu di app trackernya, di app tracker Google. Itu bisa dicek. Jangan sampai juga telepon yang kita lakukan dengan orang lain ke-record sama Google. Nah, itu juga coba dicek di app tracker. Itu emang sebetulnya bisa termasuk ini ya, perlindungan data pribadi. Jadi perlindungan data pribadi itu dilakukan oleh end user. Nah, jadi defaultnya dari Google katakan A gitu kan. Tapi kita ya udah aktif aja lah gitu. Karena mungkin kita nggak tahu. Jadi coba dicek dulu di app trackernya. Kalau saya kebetulan tiap kali ada aplikasi minta app trackernya dialog atau enggak. Kalau enggak. Apalagi aplikasi yang membutuhkan lokasi, kan biasanya beberapa minta aplikasi kayak gini kok minta lokasi, ngapain gitu kan. Yaudah, nggak usah. Jadi kalau map kan otomatis lokasinya harus aktif ya. Cuma yang di tracker apa aja, coba dicek juga itu. Atau memang kita sering jadi author dari ulasan maps, itu terus otomatisasinya ternyata nyala. Itu juga harus dicek. Gitu. Terkait dengan tadi ya pertanyaan foto-foto kita yang tahu kok udah ada di ulasan. Jadi sebenarnya secara tidak langsung ya Mas ya, kita itu menjadi pengulas di beberapa topik di Google itu tanpa kita sengaja. Karena memang dari Google itu secara otomatis menggunakan data-data kita secara yang mungkin kita tidak sadar. Betul. Jadi kita harus lebih aware sih platform. Jadi kita coba cek. Gak cukup waktunya kalau kita menjelaskan ini. Iya. Mungkin di lain sesi ya Mas ya. Mungkin kita akan menambahkan sesi berikutnya, sesi lain lebih dalam lagi mungkin nanti terkait dengan penggunaan beberapa aplikasi yang sebenarnya ini celah loh dari untuk malware masuk seperti itu. Sebetulnya kalau disebut malware masuk itu tidak juga terkait dengan layanan itu lebih ke data pribadi kita sih. Data pribadi kita ke expose, kemudian kita ke expose dia walaupun kan Google juga dia ini ya butuh aktivitas kita juga kan. Misal sebetulnya itu lebih ke layanan sih. Kayak biar kita lebih dimudahkan. Kamu nyari apa? Aku udah tahu nih. Jadi udah satu langkah di depan kita. Jadi berdasarkan aktivitas yang kita lakukan. Jadi kayak gitu. Kita harus lebih aware dengan platform yang kita gunakan. Aktivitas apa yang otomatisasinya jalan dan tracking apa aja yang dilakukan. Kita harus lebih aware di situ. Sebenarnya Google itu lebih ingin mengerti kita. Iya. Namun kadang kitanya yang terlalu ketergantungan di hal-hal yang seperti itu. Jadi kita tidak sadar ataupun tidak paham bahwa itu terekspos secara otomatis. Itu kan akun kita di take over orang lain sebetulnya. Jadi ketika record-recordnya ada, terus akhirnya datanya kita coba rollback, ternyata gitu kan, ada panggilan. Jadi panggilan sama ini sifatnya rahasia. Ternyata ternyata kita waktu itu ngobrolin password. Nah itu kan jadi abuse. Jadi ini kan celah keamanan juga. Kita lebih aware aja sih terkait dengan penggunaan. Kemudian kita coba ke pertanyaan yang lain. Nah, ini ada bagaimana dengan menggunakan VPN gratisan untuk akses YouTube
karena ada konten dari YouTube yang tidak dapat diakses ketika menggunakan IP Indonesia. Nah, sebetulnya ketika kita menggunakan Secure VPN, itu kan ada Bapak, Ibu, dan sahabat-sahabat semua. Jadi Secure VPN itu biasanya memang berbayar. Nah, karena memang Secure VPN. Nah, gimana kalau gratisan? Ini kalau saya sih tidak direkomendasikan kecuali memang kebutuhan mendesak. Dan biasanya kalau yang gratisan, kalau saya sih buat ngecek memang itu namanya website-website yang ini kena malware kenapa itu aku buka gitu kan, terus aku coba verifikasi gitu kan, oh ternyata kontennya nggak ada masalah, terus di scan gitu kan, oh ternyata memang itu false merger false alarm gitu. Ya nanti kita buka seperti itu. Tapi kalau untuk penggunaan yang lain sangat disarankan untuk menggunakan VPN yang tidak secure ya. Tidak secure-nya itu biasanya bukan dari platform security biasanya, dan itu tidak menawarkan keamanan juga. Jadi udah yang gratisan aja apa. Tapi kalau memang itu mendesak harus dipertimbangkan lagi. Lebih dipertimbangkan. Atau mungkin bisa menggunakan fasilitas dari UI sendiri ya Mas, yaitu EduVPN ya. Karena sepengetahuan saya, mungkin bisa dikoreksi ya Mas Zen ya, karena mungkin Mas Zen ini sebelumnya juga berada di tim Network and Data Center dari Badan Sistem Informasi Universitas Islam Indonesia, jadi sedikit lebih tahu terkait dengan VPN. Seingat saya dan setahu saya, EduVPN UI ini hampir sama ya Mas ya penggunaan dengan VPN yang ada secara umum, bahkan yang berbayar. Jadi beberapa konten pendidikan yang mungkin saat ini tidak bisa diakses oleh layanan internet di Indonesia itu sepertinya bisa dibuka. Salah satunya apa dulu ya Mas? Redis dari Fakultas Kedokteran. Itu kan beberapa materi aksesnya ada di Redis. Saat ini Redis itu bisa dibuka dengan EduVPN UI. Sepertinya itu ya Mas. Atau mungkin masih sudah ada perubahan bro? Ya, jadi terkait dengan EduVPN memang ini seperti layanan berbayar juga di luar, karena memang kita berlangganan ke provider ini kan kosong, jadi nggak ada tuh di-inspect. Kalau di yang lain memang ketika kita menggunakan internet service provider yang FFTH atau juga langsung end user, itu biasanya memang sudah kena inspect. Nah, udah ke inspect dan nggak bisa dibuka. Nah, kalau di UI memang kita inspeknya mandiri, kita memang akan inspect secara mandiri mana yang memang nggak boleh dan mana yang diperbolehkan, termasuk tadi Redis ya. Kalau kita menggunakan mungkin provider Indonesia, beberapa nggak bisa dibuka kanal-kanal yang seharusnya dibuka, dan itu dibutuhkan di lingkungan universitas gitu. Setelah masuk YouTube konten mungkin bisa dicoba juga melakukan EduVPN, itu bisa diakses atau enggak. Nah, terkait dengan lainnya mungkin ada pertanyaan lain atau kayaknya sudah. Oh, ini ada satu lagi Mas Agus ternyata dari sahabat Wina. Nah, ini masalah HP hilang agar data tidak disalahgunakan. Saya clear data via laptop dan semua data akan hilang sendiri. Tapi resikonya HP sudah tidak bisa ditemukan karena kita pilih clear data terus data yang ada di SIM card juga hilang. Betul. Ketika kita pilih clear data mohon baik. Jadi memang itu adalah bisa disebut penghancuran diri. Jadi clear data ketika handphone hilang itu memang salah satunya adalah penghancuran diri. Jadi kita harus kadang-kadang memang betul ya, kita berusaha untuk menemukan perangkat kita. Wah, kita udah pakai tracking gitu kan. Wah, HP-nya di sana nih. Tapi kalau
ternyata HP-nya sudah berpindah tangan, itu memang mau nggak mau kita harus menghancurkan diri dengan cara clear data itu. Kecuali memang kita sudah berupaya buat menemukan HP, jadi dan di tracking sampai kemana, udah dicoba di tracking, terus akhirnya nggak dapet, ya cara yang selanjutnya adalah menghancurkan diri dengan meng-clear data, termasuk SIM-nya juga datanya hilang. Itu memang metode untuk penghancuran diri. Karena yang dikhawatirkan berpindah tangan. Yang sangat dikhawatirkan adalah berpindah tangan, datanya juga pribadi, ya otomatis kan jadi abuse. Bisa jadi datanya dibocorkan atau datanya disalahgunakan. Seperti itu sih. Jadi memang kalau dibilang sayang banget ya. Udah HP-nya gak ketemu, dihancurin gitu kan. Terus tahu-tahu berapa hari kemudian HP-nya ketemu nih. Waduh, repot juga kan. Nah, iya kan. Kayak mau, kalau mungkin orang Jawa bilang gelo ya. Aduh, udah ketemu tapi HP-nya gak bisa dipakai. Iya, gimana? Ya, mungkin ada sebuah resiko tersendiri ya Mas Andi ya. Kalau jadi ada yang perlu dikorbankan, mungkin seperti itu ya Mas bahasanya mungkin ada yang perlu dikorbankan karena memang untuk menyelamatkan data kita dari penyalahgunaan dari perangkat yang sudah hilang ini, mungkin ya memang harus kita relakan bahwa data kita hilang dan handphone kita tidak bisa digunakan lagi. Sebenarnya yang mahal itu bukan handphonenya ya, data yang ada di dalamnya. Karena mungkin ya kita berasumsi bahwa di perangkat kita tidak ada data penting nih. Ya udahlah cuma foto, cuma nomor WA mungkin bisa diambil alih. Tapi kita harus berpikir lebih maju bahwa foto ini bisa dimanfaatkan loh buat bikin WhatsApp baru, ada kontak kita kan ada di situ ya, kontak kita ada di situ semua. Ternyata dibuat untuk penipuan dari kontak kita. Ya, jadi kontak-kontak kita dikontak lagi nih sama orang lain menggunakan foto kita, mengaku sebagai kita, minjem uang. Kan nanti kita juga yang akhirnya dikejar oleh orang yang memberikan uang tersebut. Jadi beranggapan bahwa itu kita. Nah ini kan sebenarnya kan berat juga ya Mas ya kan. Daripada itu terjadi, penting ya sudah kita relakan semua, baik perangkat dan data kita. Betul. Terkait dengan handphone hilang, memang kita harus punya metode tadi penghancuran diri ya. Walaupun mungkin yang pertama kita lakukan, kita nge-track sih. Kita nge-track HP-nya bisa ditemukan atau tidak. Nah, kita juga harus punya waktu kita, ini HP hilang. Terus mau sampai kapan kita akan nyari gitu. Jadi sebisa mungkin HP-nya dicari dan itu kayak sudah, kayaknya ini udah cukup, ya udah kita hancurin diri aja. Terkait tadi yang kayak penggunaan foto, saya juga pernah Mas. Jadi saya jadi korban. Jadi fotonya malah jadi curhat ini ya pemateri kita. Jadi itu memang betul juga. Jadi apapun yang kita share di media sosial itu bisa disalahgunakan. Jadi kalau saya akhirnya kontak yang ada di WhatsApp kan sifatnya lebih pribadi ya WhatsApp kan, daripada kayak Facebook dan Instagram. Sebisa mungkin beda. Jadi tidak ada fotonya di media sosial. Jadi harus beda. Jadi jangan sampai sama. Jadi katakan misal foto A itu adalah kontak WhatsApp. Kemudian foto A jangan sampai ada di media sosial, entah itu jadi story, entah itu jadi feed, atau itu jadi konten dan sebagainya. Bisa mungkin enggak sih. Jadi emang harus beda. Nah, jadi kan itu buat mengenali, ini siapa nih? Jadi seperti itu sih, memitigasi dari penyalahgunaan foto kita.
Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu semuanya dan sahabat-sahabat BSI. Ini kalau tidak ada pertanyaan mungkin kita cukupkan atau bagaimana nih Mas? Mungkin ada pertanyaan bagi Bapak Ibu yang masih masih ngajar ya. Oh ini saya perlu menanyakan ini. Nah seperti itu. Iya mungkin ada. Mumpung ada tim dari SOC Badan Sistem Informasi, silakan bisa. Betul. Ya terkait dengan tadi ya safety browser, kita bisa menggunakan salah satu Brave. Baik, sepertinya enggak, benar. Ini sepertinya koneksi dari pemain Bravo, rasanya Bravo. Oke. Ya, itu kan bebas dari iklan sebetulnya. Dan sudah kembali. Oke, ya. Jadi terkait dengan safety browser, kita juga bisa menggunakan produk-produk lain ya. Atau kita nggak mau ribet tentang iklan. Sebenarnya banyak browser yang bisa kita gunakan. Nah, salah satunya tadi Brave. Kita menggunakan Brave itu kita bebas dari iklan dan itu yang memang diklaim sebagai safety browser. Jadi itu bisa digunakan juga buat Bapak Ibu kalau pengen menggunakan browser tanpa iklan. Karena kan kayak kita, iklannya banyak nih, kita harus pakai adblock. Seperti itu. Ada tambahan lagi ini dari Bapak Ibu atau pertanyaan-pertanyaan yang lain? Oke, ini ada pertanyaan. Direct message ke ya. Kalau kita mendapatkan email dari BSI tentang malware dan sampai akun kita diblokir, gimana caranya kita tahu yang kena malware itu HP atau PC? Iya, terkait dengan notifikasi. Jadi memang itu notifikasinya global ya. Jadi sebetulnya dimanapun insiden respon itu tidak mendetailkan mana perangkatnya, tapi itu berdasarkan alarm yang ada. Jadi kenapa kita tidak, ini HP, ini laptop? Karena memang ketika itu langsung dikategorikan itu laptop, itu HP, kita harus melakukan scanning advance yang lebih lanjut. Jadi kalau memang ada permintaan, kita baru lakukan. Jadi sebetulnya yang mana nih, gitu kan? Yaudah, kita nanti lakukan benar-benar dari range waktu. Ini ternyata HP. Kita juga bisa sebetulnya, cuma standarnya memang secara global. Jadi alarmnya berdasarkan informasi global atau informasi umum. Nah, ketika Bapak Ibu bingung, ini laptop atau HP, Bapak Ibu sebetulnya bisa melakukan mitigasi kedua-duanya langsung. Jadi HP misal, yaudah, jadi terkait dengan HP, kita juga bisa cek dulu akses HP-nya kita normal atau enggak. Terus kita cek juga sering tiba-tiba mati atau enggak, sering panas tiba-tiba atau enggak. Terus dicek juga sering tiba-tiba banyak iklan atau enggak tuh itu HP gitu kan. Terus kita ingat-ingat juga kira-kira sebulan ini aku install aplikasi atau enggak gitu. Jadi lebih kita berkaca akhirnya. Kita mengingat-ingat kita pernah akses apa. Kemudian kalau di laptop mungkin kalau di laptop gampang ya, langsung scanning, ini bersih. Berarti ketika scanning itu hasilnya bersih, pakai Malwarebait atau pakai Norton yang baru banget di-download dari kanal resmi ya Bapak Ibu, kan yang dari tapi set-set yang lain gitu kan, web-web yang lain, tapi harus dari website resmi. Itu kan path-nya terbaru. Kalau di scanning terus menggunakan katakan Norton, tapi itu Nortonnya download di website yang lain dan website itu publish katakan 2021, itu udah nggak relevan. Jadi memang yang relevan adalah download dari kanal resmi, karena itu masih update terbaru. Walaupun trial ya. Jadi ketika udah bersih, sampaikan aja. Kita udah lakukan scanning. Nah, jadi ketika di
lakukan scanning yang bersih, kemungkinan malware itu terdeteksi ketika Bapak Ibu menggunakan browser. Nah, jadi mungkin Bapak Ibu mengakses website, kemudian muncul pop-up, diikuti. Nah, jadi memang akhirnya terdeteksi. Nah, kalau di HP, jadi Bapak Ibu memang kalau di HP itu ada anomali tersendiri di salah satu platform. Nah, platform ini itu produk Cina sebetulnya. Jadi memang ini produk Cina, itu dia mengirimkan namanya SSL. Jadi tiap dia terhubung ke internet, dia akan mengirimkan SSL. Nah, jadi sebetulnya itu kan harusnya nggak perlu ngirim gitu. Nah, terdeteksi lah oleh firewall bahwa itu anomali, makanya pasti otomatis kita akan konfirmasi. Itu udah, oh ini HP nih. Terus biasanya nanti kita tanya, sebenarnya nggak kita tanya sih, kita lihat dulu, kita lihat ngaksesnya ke website dari platform ini. Oh berarti memang produknya ini. Itu biasanya kita whitelist, tapi memang kita tetap edukasi. Nah, pertanyaannya kenapa sampai bisa ternyata akunnya mati? Nah, jadi itu udah by system Bapak Ibu, karena memang ketika tidak ada respon dan itu sudah dinotifikasi, otomatis dia akan ke ke suspend atau ke disable akunnya. Itu mencegah dari penggunaan orang lain. Jadi kita khawatir Bapak Ibu sebetulnya, ya, ini bener nih orang yang akses beneran yang bersangkutan atau enggak, atau ternyata akunnya dipakai orang lain. Karena memang akun UI laku keras kalau di luar sana Bapak Ibu, karena layanan UI kan banyak ya, termasuk lisensi dan sebagainya. Jadi banyak yang mencoba nakal menggunakan akun UI, kayak ada yang jual beli dan sebagainya. Jadi kita khawatir, sebetulnya lebih ke kekhawatiran akun itu digunakan oleh orang lain. Ya, seperti itu Bapak Ibu semua terkait penanganan dari ketika mendapatkan notifikasi dari tim SPC Badan Sistem Informasi. Mungkin kita cukupkan untuk perencanaan pada siang hari ini ya. Sudah siang sepertinya, hampir jam 11 siang. Mungkin akan kita lanjut di sesi-sesi berikutnya di Akademi. Sesinya ini akan banyak masukan dari para sahabat-sahabat kita mungkin, Mas. Jadi nanti materinya mungkin bisa kita sesuaikan. Kemudian terkait dengan materi yang ini nanti peserta dapat atau enggak nih? Nanti kalau saya kembalikan lagi kepada pemateri pada pagi siang hari ini, bagaimana? Apakah bisa dipublish atau tidak? Soalnya ini boleh, kalau yang ini boleh dipublish. Jadi memang beberapa udah saya ini koreksi ya. Jadi biar ini bisa siap publish gitu kan. Jadi nggak masalah. Nah itu nanti mungkin yang udah ngisi di daftar tadi bisa. Ini kan juga buat belajar kita bersama, gitu kan, saling mengingatkan. Dan juga nanti ini bisa kita publish di YouTube juga ya Mas ya. Untuk record pada pagi siang hari ini nanti akan kami publish juga di kanal YouTube dari Badan Sistem Informasi. Mungkin ada tambahan dari Mas ya sebelum kita akhiri dan kita tutup acara Akademi yang ke-44 ini. Ya, Bapak Ibu semuanya dan sahabat-sahabat BSI, mari kita tingkatkan keamanan digital dan mari kita aware dengan apa yang kita lakukan di dunia digital. Mungkin itu saja dari saya. Kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita berikan aplaus dengan present secara virtual di Zoom untuk Mas Jen. Ya, terima kasih. Di akhir-akhir menarik nih. Ini apa? Oh, baik. Bagaimana tentang GPT? Baik. Mungkin apa Mas? Kita spill dikit ya. Oke. Sebelum kita tutup kali ya. Jadi memang benar nih, Chat GPT ini meresahkan sekali. Iya.
Jadi dengan adanya ChatGPT itu kan kita sudah apa-apa menggunakan AI ya. Jadi otomatis para attacker, para hacker juga makin mudah sebetulnya membuat code-code untuk namanya untuk hacking. Jadi dengan adanya ChatGPT ini akan menjadi makin masif yang namanya tingkat kerentanan global. Jadi ini jadi concern kita juga. Makanya dengan adanya ChatGPT, wah apa aja tuh kan tinggal bilang tolong dong ChatGPT, aku mau bikin ini gitu kan. Aduh. Ini salah satunya mengancam pekerjaan saya juga Mas, sebagai IT support yang sering ditanya-tanya ataupun ditanya oleh banyak di Universitas Indonesia. Mungkin bisa tergantikan oleh ChatGPT ya. IT support by ChatGPT. Mungkin itu satu mengancam kan memang AI semakin masif ya, termasuk dengan malware juga. Ini makin masif juga menggunakan fitur dari ChatGPT. Bikin source code atau ini yang tadi disebut juga create polymorphic malware, itu juga di akhirnya berkembang yang namanya malware itu. Jadi memang kita harus makin itu semuanya, kita harus makin aware terhadap cyber security atau security digital security. Mungkin itu Mas Agus. Obrolan terakhir kita. Ini kita akan bahas di sesi yang lain ya untuk ChatGPT ini ya. Mungkin besok kita akan explore jauh ChatGPT ini dengan teman-teman dari developer ataupun dari badan sistem informasi. Ya mungkin akhirnya akan ada tentang GPT mungkin ya. Kita itu nanti di sesi security atau di sesi yang lain itu nanti mungkin mudah-mudahan aja ada yang tentang GPT. Baik, terima kasih. Sampailah kita pada penghujung acara pada siang hari ini. Kami informasikan kembali kepada seluruh peserta untuk dapat mengisi form kehadiran untuk acara pada siang hari ini guna keberkembangan dari acara UI Academy ke depannya. Baik, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu, saudara sahabat BSI semua. Saya akhiri acara pada siang hari ini tanpa mengurangi selamat. Saya tutup dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hari ini tanpa Baik, terima kasih Bapak Ibu semua. Saya akhiri.